Gracia dan juga pemirsa SCTV. Ini memang sebuah perkembangan baru ya. Namun pertanyaannya apakah Kamala Harris akan jadi kandidat dari Partai Demokrat secara langsung? Ini bisa jadi ia menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, tapi belum mutlak 100% dipastikan bahwa ia yang akan jadi capres untuk menantang Donald Trump pada Pilpres November mendatang. Mengapa? Ini karena ada sejumlah langkah yang masih harus dilalui di dalam internal Partai Demokrat sendiri. Ini 105 hari jelang Pilpres November mendatang pada pukul 1.46 siang waktu Washington DC, Presiden Joe Biden dalam media sosialnya ini menyampaikan pengunduran dirinya, menyatakan bahwa ia ada melakukan atau mencalonkan diri ini adalah sebuah kehormatan tertinggi dalam hidupnya untuk bisa jadi presiden warga Amerika Serikat dan menyebut bahwa untuk kepentingan terbaik bagi partai dan negara, Biden memutuskan untuk mundur dari pencalonan ulang dan akan berfokus untuk menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden. Dalam postingan selanjutnya, Presiden Biden ini menyebutkan bahwa ia mendukung wakil presidennya, yaitu Kamala Harris, untuk menggantikan dirinya sebagai kandidat dari calon presiden untuk Partai Demokrat. Nah, pengumuman ini jadi sebuah semacam angin segar bagi donor Partai Demokrat yang sejak 3 pekan lalu, sejak debat perdana antara Trump dan juga Biden, ini mendesak Biden untuk mundur dari pencalonannya. Seperti juga salah satu reaksi yang juga disampaikan oleh mantan Presiden Bill Clinton dan juga istrinya Hillary Clinton yang langsung menyatakan dukungan ke Harris, sementara mantan Presiden lain Barack Obama memuji langkah Biden untuk mundur, namun masih menahan diri untuk memberikan dukungannya kepada Wakil Presiden Kamala Harris. Tapi dengan mundurnya Biden dan juga dukungan yang ia berikan kepada Harris ini tidak serta-merta menjadikan Kamala Harris sebagai kandidat utama, karena ada proses dan tradisi di dalam Partai Amerika Serikat yang dimulai dari pemilihan pendahuluan lalu berlanjut ke konvensi nasional. Untuk Partai Demokrat ini baru akan terjadi pada tanggal 19 Agustus mendatang. Dalam sejarahnya ada yang disebut dengan Open and Contested Convention atau konvensi yang terbuka dan saling bertarung. Ini terjadi terakhir pada tahun 1968, tapi lagi-lagi dengan waktu yang sangat mepet jelang Pilpres, sejumlah donor dan petinggi partai ini menyerukan agar adanya persatuan di dalam partai untuk hanya memajukan satu kandidat. Jadi jangan sampai ada pertarungan dengan kandidat lain. Nah, disinilah di mana delegasi-delegasi yang telah mendukung Biden dalam pemilihan pendahuluan itu akan menentukan apakah mereka akan mendukung Harris secara sepenuhnya, lalu apakah akan ada penantang lain dari dalam internal Partai Demokrat sendiri, dan nantinya itu akan ada yang disebut dengan virtual roll call atau pemungutan suara delegasi secara virtual yang diharapkan akan selesai sebelum tanggal 7 Agustus. Dilema lain yang harus dihadapi oleh Partai Demokrat ini adalah siapa yang akan jadi calon wakil presiden jika Harris nanti resmi menjabat sebagai kandidat capres mereka. Ada sejumlah nama yang digodok di dalam bursa itu, namun masih butuh untuk menimbang dan menakar kekuatan untuk menghadapi calon resmi dari Partai Republik, yaitu Donald Trump dan JD Vance. Rekan-rekan.